Juzamah bintu Wahab berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW di tengah banyak sekali orang. Banyak sekali orang. Beliau bersabda di tengah-tengah orang-orang itu, aku benar-benar ingin melarang gila, yaitu menyetubuhi istri pada waktu ia sedang hamil. Tapi aku melihat di Romawi dan Persia orang-orang melakukan gila dan hal itu tidak ya gila ya ini pakai ini apa namanya pakai ghain ya. Jadi bukan kayak kita di Indonesia gila bukan ya. Hal ini tidak membahayakan anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang azal, menumpahkan sperma di luar rahim. Maka Rasulullah SAW bersabda itu adalah pembunuhan yang terselubung. Riwayat Muslim. Ini hadisnya secara global. Kita belum masuk di makna dan hukum-hukum. Jangan buru-buru. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ya, melarang kesannya, melarang berhubungan dengan istri yang sedang hamil. Tetapi ini kalau dibaca potongan awal hadis. Potongan lanjutan hadis tadi sudah jelas. Lalu saya temukan di wanita-wanita Persia dan Romawi, mereka digauli pada saat hamil dan tidak berbahaya buat mereka. Maksudnya dibolehkan. Nabi SAW membolehkannya, gitu kan? Kecuali memang dokternya mengatakan untuk sementara tidak boleh karena ini dan itu. Ada masalah syar'i, ada masalah yang berbahaya bagi kesehatan wanita. Kalau enggak maka enggak masalah. Artinya hukum ini dibolehkan. Jadi hukum ghilah, menggauli wanita lagi hamil boleh, kan itu. Kemudian yang kedua diambil dari sini adalah hukum azal. Azal itu istilah sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW pada saat para sahabat tidak ingin istrinya hamil dulu. Jadi kalau kita sekarang kan sudah ada KB ya. Dari zaman dulu itu dengan cara azal. Jadi pada saat dia mau klimaks maka dia akan mengeluarkan spermanya di luar rahim istrinya. Dan ini azal dibolehkan dalam agama Islam. Dan dari sinilah juga ulama mengambil hukum bolehnya KB dan semua alat yang berhubungan dengan itu selama tidak ada hal-hal yang haram, spiral lah, apalah, kondom lah dan seterusnya itu dibolehkan selama bahan-bahannya tidak haram dan itu tujuannya untuk mengatur keturunan atau mengamankan perempuan dari hamil dikarenakan kalau dia hamil lagi sudah berbahaya buat dia, gitu kan? Tapi kalau misal tidak ada udzur syar'i maka tidak boleh. Ini sudah jelas udzur syar'i, tidak ada udzur tidak boleh. Jadi tidak boleh setiap muslim dan muslimah mengikuti dasar program KB yang dibuat oleh Yahudi. Dasarnya kan dikatakan 2 anak cukup. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Itu kata para ulama disepakati tidak boleh mengikuti program itu. Khusus untuk programnya, bukan alatnya. Programnya tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW justru menyuruh kita punya keturunan. Kata Nabi SAW, nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat, gitu kan? Jadi paling tidak kalau misal ibu punya 4 anak, 3 anak, 5 anak, ya 6 anak, ini kan berarti ada 6 orang muslim, kan gitu? 6 orang kader muslim, itu luar biasa. Sampai sekarang Israel itu mengharamkan, melarang masyarakat Yahudi untuk KB. Mereka yang buat awalnya program itu mereka yang larang, nggak boleh, kan gitu. Jadi kalau ada Yahudi yang siap mau punya anak banyak dikasih langsung per kepala dikasih uang. Kemarin ada orang salah satu travel umroh yang memang selalu ke Israel, selalu ke Palestina dan insya Allah bulan November dia minta saya bimbing travelnya. Dia rupanya sudah dari tahun 1998 atau 99 ngurus itu gitu. Dan memang dia sudah sering bolak-balik gitu kan. Maka dia ajak saya bimbing kali ini dan saya pertama kali terus sempat ngobrol datang ke restoran saya di Condet kemudian ngobrol-ngobrol. Dijelasin sama dia banyak hal, termasuk informasi tentang adanya program KB yang tidak dipakai sama sekali di Israel. Itu pun populasi mereka sekarang masih 650.000 orang. Kenapa Israel masih takut untuk menghabisi masyarakat Palestina? Ternyata ada hubungannya dengan masalah populasi ini. Jadi di Palestina juga tidak ada orang yang KB. Dan ternyata perbandingannya jauh sekali, 1:5, gitu kan. Jadi kalau ada 1 anak Yahudi lahir, itu ada di Palestina lahir 5 anak Muslim. Jadi sekarang itu masyarakat Palestina 2,5 juta, gitu kan. Israel itu orang Yahudi 650.000. Jadi mereka itu takut kalau gerilya, 1 lawan 1 tuh nggak berani. Makanya sampai sekarang kalau ada orang Yahudi yang ditusuk misalnya 1 orang,
Maka pasukan Israel itu datang nyari siapa yang membunuh itu saja. Dia nggak berani langsung mengganggu semuanya. Kalau ada yang sering datang kadang-kadang dia bombardir itu memang karena dibom juga. Kesannya begitu. Jadi mereka pun hati-hati sekali, mereka takut. Jadi kita kembali kepada hukum syar'i, boleh mengikuti program KB, boleh menggunakan alatnya, tapi jangan diikuti yang masalah 2 anak saja cukup, gitu kan? Ya kalau dua-duanya hidup, kalau dua-duanya mati gimana? Ya kan? Akhirnya nangis-nangis cari, ambil anak angkat. Kalau punya 5 kan 2 mati masih ada 3. Kalau seandainya, ini kan? Kalau hidup semua alhamdulillah, ya alhamdulillah. Memang ada suka dukanya ya. Anak itu nanti ada yang bikin pusing, ada yang begini, itu biasa, suka duka ya, itu ada pahalanya sendiri. Kalau manusia mau hidup tidak ada cobaannya sama sekali ya susah gitu kan. Disitulah kita dapat pahala. Kita kadang-kadang pusing tapi insya Allah akan ada jalan keluarnya. Ada yang telat nikah ya wajar lah itu, gitu kan. Nanti dicariin lagi, diudahin, didoain dan seterusnya, seperti itulah. Jadi azal dalam Islam dibolehkan ya. Di sini Nabi SAW mengatakan itu pembunuhan terselubung. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud pembunuhan terselubung sebenarnya bukan pembunuhan di sini ya. Al-wad'ul khafi, lebih tepatnya itu pembatalan kehamilan itu ya. Secara terselubung gitu. Di sini yang dimaksud adalah kalau seandainya seseorang tidak punya udzur, nggak punya udzur. Sudah nikah tapi nggak mau punya anak dulu 5 tahun, 6 tahun. Untuk apa gitu kan? Terlalu lama begini seperti ini untuk apa gitu. Ini contohnya gitu kan. Dan saya sudah pernah sebutkan di awal bab nikah kita, kalau ada di antara ibu-ibu anak-anaknya atau ibu sendiri mau menikah lalu si suami memberikan syarat saya nggak mau punya anak, ini dari awal jangan menikah. Karena susah untuk dihindari kan itu, ada hubungan biologis dan memang salah satu hak dalam pernikahan adalah memiliki anak, gitu kan. Bahkan orang bisa bercerai kalau tidak punya anak. Itu ada bab sendiri membahas masalah itu ya. Jadi kita harus lebih peka dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Di sini makna hadisnya itu, karena ada hadis yang lain menjelaskan di dalam riwayat Bukhari, para sahabat berkata kami berazal di zaman Nabi SAW sementara wahyu turun dan kami tidak dilarang. Artinya tidak ada larangan. Berarti hadis ini maknanya adalah kalau tidak ada udzurnya, sama saja dia ya, menolak untuk memiliki anak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu cara untuk perkembangan manusia, bagaimana ya berkembang biakan manusia memang dari masalah hal itu.